Setelah kita ya anggaplah survei kecil-kecilan gitu ya, dari petani-petani sawit yang ada itu, 67% itu warga NU. Sejarah kebun kita itu hilang karena tidak diurus secara serius. Tantangan terbesar bagi petani sawit NU itu apa itu? Tantangan terbesarnya pertama ya kebijakan negara. Oh, jadi justru malah ada di tempat lain. Tempat lain. Perkebunan itu juga menjadi satu sektor yang tidak hanya mengenalkan Nusantara pada dunia ya, tapi juga menyatukan Indonesia. Rekan sawit, episode ke-7 kali ini sangat istimewa karena pada hari ini kita berada di kantor pusat PBNU di Jakarta. Perlu diketahui bahwa channel Sawit IDN ini adalah sebuah platform untuk berbicara dan diskusi tentang sawit di Indonesia. Untuk kalian semuanya yang ingin tahu tentang seluk-beluk sawit Indonesia, jangan lupa subscribe Sawit IDN. Oke? Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sawit dengan seorang pimpinan Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, yaitu Bapak Dr. Tri Chandra, yang kesehariannya ada juga seorang dosen di Universitas Jember. Luar biasa kita dikasih kesempatan sini dengan background Nahdlatul Ulama. Ya, Gus Chandra, kalau di dalam lagu itu ada mendadak dangdut. Ya. Tapi kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu ya biasanya kan bergeraknya di bidang kepesantrenan, pendidikan begitu. Tapi tiba-tiba mendadak sawit ini. Ceritanya dari mana ini bisa terjadi itu? Pertama ya saya terima kasih lah ya dikasih forum yang sangat istimewa ini. Jadi kalau soal perkebunan ya, PBNU ini sudah lama bicara soal perkebunan. Tapi memang temanya itu lebih ke istilahnya itu lebih ke pemberdayaan masyarakat. Selama ini PBNU itu jadi rujukan ketika ada konflik. Jadi sejak zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur, nah banyak sekali konflik-konflik perkebunan, baik isu pertanahannya maupun isu ya lain-lain lah ya, isu child labor, terus kemudian ada isu kesehatan, ada macam-macam. Nah itu mereka mengadu ke PBNU. Sebelum periode Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini, itu juga begitu, banyak sekali rekan-rekan sawit itu membicarakan soal sawit ini, mengadu problemnya ke PBNU. Dan ternyata Pak Haji, yang bisa kita ceritakan, itu banyak sekali cabang-cabang. Terus kemudian MBC, cabang itu untuk wilayah kabupaten, MBC itu wilayah kecamatan, majelis wakil cabang. Nah itu banyak sekali yang mereka menjadi pengurus asosiasi-asosiasi sawit. Oh iya. Ya, misalnya ada yang tergabung dalam salah satu organisasi sawit itu warga NU gitu. Nah mereka mengadu ke yang sekarang jadi ketua umum itu, makanya beliau ingin konsolidasi. Oh, iya. Nah sawit begitu serangannya di satu dekade ini kan cukup keras, ya. Buruh anak, kemudian kesehatan, macam-macam, deforestasi. Jadi istilahnya awalnya dari advokasi ya. Advokasi, tapi kemudian melihat masalahnya begitu masif, ya betul. Sudah kemudian lebih diwadahi dan kemudian diurusi gitu ya. Betul, kita urusi. Nah, bahkan setelah kita ya anggaplah survei kecil-kecilan gitu ya, dari petani-petani sawit yang ada itu, 67% itu warga NU. Itu. Makanya Ketum memerintahkan betul untuk melakukan konsolidasi. Jadi sebetulnya kalau kita serius sih bahwa petani-petani NU itu sebetulnya kebanyakan juga adalah petani sawit. Atau kalau dengan kata lain petani sawit di Indonesia itu kebanyakan adalah warga NU. Ya. Karena itu harus diurusi begitu. Iya. Betul. Jadi kalau begitu ceritanya potensinya besar sekali dong, Gus. Besar Pak Haji. Jadi misalnya begini, saya sebut aja di Kalimantan Barat ya. Itu ada pesantren yang cukup menarik gitu. Yang mengurusi sawit ya. Terus kemudian di Riau itu kan kita mikirnya kan kemarin itu lebih ke petani yang umum ya. Nah tiba-tiba setelah kita datang ke sana, kita lihat secara ini ternyata banyak sekali warga NU
yang menjadi ini termasuk pesantren. Ada beberapa pesantren yang cukup dekat dengan saya pribadi, itu mulai bikin penangkaran untuk benih ya. Benih sawit ya. Nah, itu sebenarnya sudah lama dia ternyata. Sudah hampir 10 tahun mereka bikin benih itu. Nah, karena terus kemudian ada isu sertifikasi, ada isu segala macam. Nah, kemudian mereka juga masuk ke isu itu, gitu. Bagaimana biar bibit dia juga menjadi bibit yang ber-DNA, terus kemudian punya sertifikat dan segala macam. Kalau kita lihat anggotanya yang demikian banyak, apakah Gus Chandra tahu valuasinya kira-kira berapa ya kalau dari Jamiah Nahdlatul Ulama yang dari sawit ini? Kira-kira berapa juta dolar gitu ya? Paling tidak kan kalau ada hitung-hitungannya kan lebih enak itu, artinya NU ini memang serius untuk ngurusi, memang itu cuannya besar begitu kan? Nah, itu merupakan isu baru di kami soal valuasi itu ya. Jadi kemarin itu memang ada banyak yang mendorong untuk menghitung itu gitu ya. Nah, tapi kan kami lebih masih konsolidasi menjadi satu kekuatan lah ya, yang ini bukan hanya kekuatan untuk kami tapi kekuatan untuk seluruh masyarakat sawit ya. Karena kalau kita bicara sawit itu kan gini Pak ya. Saya mau cerita sedikit, kalau valuasinya nanti bisa dihitung ya silakan lah ya. Harusnya negara yang bertanggung jawab di sini. Sekarang dari jumlah petani yang kita cukup besar, sementara sawit itu petani yang terlibat di sawit di sektor hulunya aja sampai diproduksi itu udah cukup besar. Ya. Apalagi ketika nanti kita bicara soal orang atau warga yang memanfaatkan industri turunannya. Ya. Ini kan tidak pernah dibicarakan. Ya. Bagaimana orang yang ada di Jawa ini, katakanlah begitu, yang tidak punya kebun sawit, ya walaupun hanya sedikit yang punya di wilayah Banten. Nah, kalau bisa kita lihat, hari-hari itu mereka hidup dari sektor sawit. Ya pedagang gorengan, warteg, warung-warung, segala macam itu. Nah, kalau warga NU, ini khusus ini bisa dilihat misalnya. Ya. Warga NU itu kan punya tradisi, ya, tradisi besar. Misalnya mulai dari sholawatan, ya. Kemudian tahlilan. Tahlil itu semuanya pakai sawit tuh. Masak itu pakai sawit. Pakai sawit itu. Gorengnya pakai sawit itu. Terus kemudian haul, Pak. Haul, iya. Haul itu, ya Allah, itu cukup besar sekali. Iya. Ya. Warga NU itu, bagaimana kalau haul itu, waduh, kayak kemarin di Kalsel, guru sekumpul itu. Menutup jalan sampai 7 kilo. Waduh, itu kan berapa juta orang yang kumpul di sana. Dan itu kan butuh makan. Iya. Pesantren-pesantren Jawa, ya. Ya even katakanlah haulnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kan ya masak, ya ini segala macam, gitu Pak. Iya. Jadi kalau memang mau kita organisir secara lebih konkret begitu ya, sebenarnya memang kita agak kesulitan untuk anunya di situ. Tapi kalau sawit itu sendiri, Gus, apakah menjadi motor ekonomi penggerak Nahdlatul Ulama? Sudah sampai sana atau belum? Kalau itu juga tesisnya malah harus dibangun dari sana. Ya. Kan kalau tadi Gus Chandra bilang bahwa potensinya luar biasa dan lain sebagainya, nah ini berarti ke depan ya memang Jamiah ini ya bisa didorong melalui yang namanya sawit ini kan. Betul Pak Haji ya. Jadi kalau kita lihat ya, makanya saya betul-betul mendapat tugas dari Ketua Umum ini kan, karena beliau itu setelah pelantikan beliau di Balikpapan, terus kemudian salah satu acaranya itu adalah acara konsolidasi organisasi yang salah satunya isu sawit itu. Karena beliau paham betul, gitu loh. Ketua Umum kami itu paham betul bagaimana ekonomi sawit itu, ya, itu punya kaitan langsung dengan Jamiah, ya. Dana Jamiah tapi juga jamaah. Ya, makanya beliau ingin mengorganisir betul dari hulu sampai hilir, terus kemudian sampai hilirnya hilir gitu ya. Jadi itu yang beliau tekankan betul, bagaimana masing-masing level ini diorganisir secara baik dan kedepannya bisa
bisa menjadi satu dalam tanda kutip pengingat gitu ke pemerintah, ya kita harus betul-betul serius ngurus ini. Betul. Selain beliau juga paham betul dengan persoalan kesejarahan perkebunan kita, bagaimana sejarah kebun kita itu hilang karena tidak diurus secara serius. Iya. Atau salah urus lah. Sehingga ya kita ambil sisi yang agak bukan sisi agak ya, sisi positifnya lah ya dari proses kolonialisme Belanda itu. Nah, perkebunan itu juga menjadi satu sektor yang tidak hanya mengenalkan Nusantara pada dunia ya, tapi juga menyatukan Indonesia ya, menjadi Indonesia karena adanya perkebunan ini. Nah, karena salah urus, nah kita tidak mau lagi, gitu. Kita tidak mau lagi. Saya menangkap ketua umum, kita tidak mau lagi sawit yang menjadi perkebunan penyumbang devisa yang tidak cukup, tapi sangat besar ini, gitu ya. Melibatkan jutaan orang, dan juga produksinya bisa ke sektor turunannya juga udah ratusan produk. Nah ini kan tidak bisa dihindari, gitu ya. Makanya Ketua Umum berharap ini bisa terkonsolidasi dengan baik. Kalau saya kan berpikir begini, Gus. Kalau maaf ini bukan bermaksud membandingkan. Kalau Muhammadiyah itu kan keekonomiannya bagus, betul, pengaturannya. Betul, manajemennya bagus. Manajemennya bagus ya. Kira-kira sawit ini kalau di manage dengan baik kan bisa juga seperti itu. Artinya Muhammadiyah kuat ekonominya, kemudian dari sisi NU juga kuat dari sisi yang lain gitu kan, itu sesuatu yang luar biasa itu. Ya, kalau memang itu target dari LPP sendiri ya. Target dari LPP sendiri ingin melakukan satu proses konsolidasi, kemudian melakukan proses koordinasi dan organisasinya ditata betul dari hulu sampai hilir. Jadi memang sebenarnya kita bermainnya dari step ke step gitu itu. Tapi sudah ada belum, Bos? Identifikasi berapa jumlah petani sawit dari NU itu jumlahnya berapa begitu, dengan lahan berapa ratus ribu hektar misalnya? Kalau itu kami sedang menyusun platform ya untuk menghitung itu secara lebih detail gitu ya. Cuman karena waktu kemarin itu kita mulai dari pertemuan yang di 99 kabupaten kota itu atau 99 cabang NU di Sumatera itu, se-Sumatera itu. Nah, kalau kita lihat yang daftar PSR itu cukup besar ya. Tapi saya lupa persis datanya. Nah, itu cukup besar sekali. Kayak kemarin itu di Riau yang sudah kita hitung lagi, Riau sama Aceh. Riau itu yang kita hitung itu sudah hampir karena mulai dari yang 2017 ya, yang sampai sekarang belum dapat 2019 yang belum dapat PSR itu sudah hampir 120-an. Itu yang di Riau ya. Yang di Aceh juga begitu. Nah, yang terakhir itu kemarin di Kalsel. Ini kami memang masih berdasar by project yang kita punya. Di Kalsel itu juga begitu. Ya, potensi dia itu cukup besar karena kita kemarin ngobrol sama di PWNU, dan dilalahnya itu juga ketua LPP PWNU Kalsel itu adalah kepala dinas pertanian. Jadi data-data cukup rapi di sana. Makanya kemarin tinggal kita ini. Potensinya 1,5 atau 1,5 juta hektar yang di Kalsel. Nah, PSR kemarin itu sebenarnya sudah hampir mencapai 200-an ribu. Nah, cuman karena ya kan nyicil dari tahun ke tahun itu ya. Nah, cuman karena ada beberapa masalah. Nah, ini yang juga jadi koreksi kami kemarin di LPPPB. Dan ini yang sudah kita sampaikan ke Dirjen Bun sama ke BPDB, kedinasan, di masalah-masalah kedinasan itu ternyata ada masalah yang cukup pelik. Makanya banyak sekali dinas yang kemarin kemudian dipanggil oleh kejaksaan dan segala macam. Nah, Kalteng menjadi salah satu contoh yang bisa kita evaluasi. Kalau kita lihat luasan dari kebun sawit di Indonesia, itu ada yang mengatakan artinya kalau di data nasional kan sekitar 16,5 juta hektar. Betul. 40%-nya itu ya dari 42 dari petani. Petani kan. Dan 42% itu petani itu berapa yang NU itu kan menarik sekali jumlah itu ya. Betul, Pak, betul. Jadi itu sebuah angka-angka
yang luar biasa sebetulnya untuk betul. dikapitalisasi dan untuk memajukan bukan hanya bangsa ini tapi juga untuk memajukan Nahdlatul Ulama, saya kira itu ya. Kemudian kelompok-kelompok tani yang ada di di Nahdlatul Ulama khususnya untuk sawit ini sudah ada wadahnya atau masih sporadis, Gus? Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat satu wadah, tapi wadahnya itu adalah karena berdasar atas PSR, kita bikin satu koperasi besar. Oh, koperasi kata NU juga? Ya, oh. kata NU, koperasi petani sawit NU. Oh iya. Itu koperasi besarnya itu. Pusatnya di mana? Jakarta? Di sini, di sini. Nah, ini sedang kita tata ulang, gitu. Sedang kita tata ulang karena kemarin yang dari 99 cabang yang se-Sumatera yang punya sawit itu tinggal mau kita tambah yang di Kalimantan sama yang di Sulawesi. Jadi biar semakin ini konsolidasi penataan koperasinya itu. Ya. Dan kemarin kan juga kita sampaikan ke Dirjenbun karena ada perubahan kebijakan yang sifatnya itu kalau dulu kan bisa hanya satu KUD gitu ya, yang mengajukan ini kan sekarang bisa diorganisir oleh satu KUD yang ada atau koperasi besar yang ini. Gitu. Iya. Saya kira kalau semua terpetakan dengan baik, wah itu menjadi luar biasa kan. Betul. Saya kira itu. Kemudian ini semua di bawah koperasi NU ya berarti ya. Betul. Apakah ada kontribusinya kepada NU akhirnya? Pastilah, itu nanti pasti akan ada kontribusi yang bisa kita sumbangkan lah kira-kira begitu ke NU ya. Oh, iya. Ketua umum kami ini memang sedang melakukan proses penataan organisasi yang betul-betul profesional. Oh. Ini yang sekarang banyak orang tidak bisa memahami ketua umum bahwa beliau ingin melakukan satu proses konsolidasi yang utuh gitu. Organisasi yang betul-betul organisasi modern gitu. Jadi NU kan selama ini dikenal atau stereotipnya itu kan agak organisasinya kurang rapi, terus kemudian nggak ada ini segala pendataan apa segala. Nah itu yang sebenarnya sedang ditatap serius oleh. Itu saya sebetulnya mau mengatakan itu, cuma nggak berani. Karena sebetulnya kalau itu dirapikan sedemikian rupa, itu sebuah potensi yang luar biasa. Betul. Itu kan potensinya luar biasa. Nah, in return itu PBNU sendiri apa yang diberikan kepada para petani itu? Betul. Pembinaan apa yang diberikan? Ya. Jadi kami ini memang kalau dari kemarin lebih banyak advokasi ya. Nah sekarang kami berusaha untuk masuk ke soal-soal yang sifatnya itu lebih ke teknis ke ini gitu ya. Jadi misalnya begini, selain isu PSR, tentu di sana kan membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan segala macamnya itu ya. Dan pengetahuan pertanian dasar untuk ke petani. Nah, itu yang sekarang kita ini. Nah, termasuk juga pemberdayaan di sektor ekonominya. Ekonominya bukan ekonomi dalam arti ini ya, dalam arti luas, tapi bagaimana mereka juga mulai kita ajak untuk membicarakan soal ekonomi sawit. Ya, apa yang bisa dikerjakan oleh warga NU. Ya, sebenarnya warga NU itu tidak hanya, kita kan kadang bias laki-laki, Pak. Nah, yang perempuan ini, ibu-ibu, itu bisa mengelola juga produk-produk turunan dari sawit ini. Misalnya, soal kerajinan dari lidinya itu bisa dipakai ini segala macam. Nah, itu kan sekarang juga sangat laku di pasaran. Ya. Bahkan ini ada satu, termasuk yang dipikirkan oleh Kiai Ghazali yang dari Kalbar itu, bagaimana pasar lidi ini mereka bisa masuk ke ini, karena kami kemarin sempat komunikasi sama beberapa pengusaha yang membutuhkan lidi itu dari negara China, India, itu kebutuhannya sangat tinggi, Pak. Sempat saya tanyakan untuk apa gitu. Ternyata mereka untuk ibadah. Oh iya. Untuk dupa gitu ya. Itu ternyata memang pekerjaan yang simpel untuk ibu-ibu warga NU, santri-santri yang sedang belajar dan seterusnya itu. Ya, artinya PBNU memberikan pemberdayaan kepada masyarakat itu betul-betul istilahnya itu melalui sebuah skema yang namanya Best Agricultural Practices, ya BAP lah ya. Itu ya seringnya sebutnya seperti itu ya. Mulai dari bijinya yang yang benar, kemudian cara bertani yang benar, pemupukannya benar dan lain sebagainya.
Ya, itu memang ya tadi itu yang berbasis pada PSR tadi itu. Ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk bibit ya, ada penangkar yang kita ini dan kita bisa turut serta dalam pemberdayaan ekonomi pesantren ya, yang tadi sempat kita singgung sedikit. Misalnya ada beberapa teman di Riau yang punya pesantren, ya, beliau menjadi kiai di sana. Dan ekonomi pesantrennya itu ya, mendapat suplai dari situ. Dia mulai dari pembibitan, dia beli kecambah ya. Untuk kecambah yang sudah sangat ini sudah bersertifikat, kemudian dia kembangkan. Nah, begitu sudah sampai umur 6 tahun sampai setahun, 6 bulan sampai setahun, kemudian sudah bisa ditawar orang untuk jadi ini PSR, baik individu maupun dari ini. Gitu. Kalau kita lihat sawitnya NU ini rata-rata umur berapa sudah? Wah, kan kita anggap aja orang transmigrasi itu mayoritas orang NU. Oh. Transmigrasi itu kan kebanyakan kan orang Jawa dulu itu, ya, selain Bali ya, tapi yang mayoritas kan Jawa. Riau itu hampir yang transmigran itu isinya sawit semua. Itu cukup lama. Cukup lama. Berarti harusnya sudah mulai replanting. Makanya kenapa konsolidasi kita PSR itu, Pak Haji. Jadi kenapa kita betul-betul mengawal PSR, sekaligus tadi mendapat data-data yang akan kita ini. Nah, untuk NU sendiri, untuk LPP sendiri, itu ada 2 cara yang sebenarnya sama seperti caranya pemerintah ya, cara kedinasan dan kemitraan. Nah, kedinasan kita juga berproses, karena kebutuhan tiap tahun 120.000 hektar itu, terus kemudian di di kemitraan sekitar 30.000 hektar. Nah itu dua-duanya kita manfaatkan. Kita juga sudah ketemu dengan beberapa pengusaha sawit yang tergabung dalam GAPKI untuk kedinasan, termasuk juga dengan teman-teman yang dari HIPOS ya, Pak. Kita juga sudah dapat ini dari Pak Sofyan Jalil yang berusaha untuk mengajak kami untuk mana-mana yang beririsan dengan industri sawit atau perusahaan sawit beliau yang bisa kita ini. Nah, harapannya kan kita bisa bareng nih, gitu, baik yang kemitraan maupun yang dengan. Kalau sawitnya petani NU itu rata-rata penghasilannya per hektar berapa sekarang? Sudah kompetitif atau? Sebagian yang ikut yang tertib Pak ya, itu memang dia masih sudah bisa kompetitif. Tapi kan kebanyakan kita yang nggak kompetitif. Ya. Kenapa? Karena kan peralihan waktu transmigrasi, waktu itu karet, tiba-tiba terus tadi perkebunan ini salah urus, tiba-tiba ganti ke ini, jaraknya apanya segala macam. Berarti belum maksimal ya hasilnya? Sebenarnya kalau kita mau jujur, ya bukan tidak maksimal. Belum itu. Karena kan makanya kebutuhan PSR itu menurut kami wajib. Karena yang namanya hasil sawit petani Indonesia itu dibandingkan dengan Malaysia itu baina sawah wal ard tuh. Betul. Antara bumi dan langit itu. Ya, jauh banget itu. Nah, ini yang menjadi PR besar menurut saya, bukan hanya pemerintah tapi juga NU untuk memberikan pelatihan agar mereka itu memiliki sawit-sawit yang berkualitas sehingga hasilnya juga kompetitif. Nah, kemudian kita menginjak ke tempat yang lain. Apakah sudah mulai banyak memiliki pabrik kelapa sawit ya? Nah, itu. Makanya kami tadi sempat singgung sedikit ya. Advokasi kami kemarin lebih ke ini konsolidasi PSR itu merupakan satu hal yang kewajiban. Nah, yang sekarang juga dipentingkan itu tadi, itu soal salah satu contoh yang mau kita jadikan pilot project itu di Kaltim. Ya. Sawit PKS mini gitu ya. Oh iya. Ya, walaupun itu kita sudah ada satu PKS yang di daerah Pasir. Nah, ini yang nanti bulan akhir April awal Mei itu kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk PKS yang khusus soal energi tadi itu. Ya, kalau yang sudah berdiri itu sudah selesai pembangunannya, tinggal proses produksinya. Itu di Pasir itu sudah mau running anunya. Nah, yang sekarang sedang nanti diletakkan batu pertama itu ground breaking itu ya masih tetap di wilayah Pasir tapi agak ke ini. Nah, itu yang khusus untuk ada sekitar
di satu wilayah 8.000 hektar, di satu wilayah lagi sekitar 7.000-an hektar, ya, yang akan kita garap ininya, yang lahan lainnya atau apa namanya supply chain dari petani lainnya juga masih terus bisa kita. Kalau hilirisasi yang dihasilkan dari sawitnya NU udah tahu berapa? Ya belum panung, cuman baru pilot project. Oh, baru pilot project. Berarti Gus Chandra ini apa tuh namanya? Kerjaannya luar biasa ini ke depan ini. Iya kan? Kita tidak pakai isu hilirisasi, Pak Haji ya. Kita pakai isu industrialisasi pedesaan. Oh, gitu ya. Kenapa kita pakai isu industrialisasi pedesaan? Kalau hilirisasi itu nanti lebih ke isu apa namanya ya perusahaannya banyak gitu. Tapi kalau industrialisasi pedesaan itu artinya potensi yang ada di desa, baik manusianya maupun apa namanya pemerintahan desanya itu bisa ikut terlibat di dalam proses koperasi yang ada di sana, apakah BUMDes, apakah apa, itu bisa kita kembangkan bersama-sama dengan masyarakat yang ada di situ. Jadi kita kenapa pakai istilah itu, karena jumlah warga NU yang besar itu, ya, jadi tidak hanya bermitra dengan perusahaan besar yang kemudian ini seolah-olah hanya individu-individu begitu Pak Haji, tapi ini satu kumpulan masyarakat yang, nah itu. Kalau menurut Gus Chandra sendiri tantangan terbesar bagi petani sawit NU apa itu? Tantangan terbesarnya pertama ya kebijakan negara. Oh, jadi justru malah ada di tempat lain. Tempat lain. Oh. Jadi ini juga menjadi tantangan besar bagi masyarakat persawitan Indonesia. Ya. Karena yang saya katakan tadi 67% itu warga NU ya pasti akan bicara seluruh masyarakat persawitan Indonesia. Ya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah kebijakan negara. Goodwill negara yang sebenarnya kita tunggu, kita tunggu. Bukan hanya goodwill, tapi ini harus strong will di negara ini untuk mengurusi sawit rakyat ini. Iya, betul. Jadi kalau kebijakannya masih begini tumpang tindih, hanya satu produk tapi yang ngurus banyak banyak kementerian, lembaga, masih tumpang tindih. Nah, menjadi pasti akan tumpang tindih gitu. Iya. Nah, jadi saya kira perlu strong will yang betul-betul dari pemerintahan Prabowo ini itu. Harapan kita juga beliau serius dan kemudian punya satu konsep yang utuh gitu. Apakah nanti bernama kayak kelembagaan sendiri, ya, jadi semua kementerian itu nanti harus ngurusnya di sini gitu, tidak ini sekarang bibit diurus oleh satu kementerian, nanti pupuk diurus oleh BUMN. Betul. Itu sudah jelas tumpang tindih. Iya, betul. Jadwal pupuk itu bisa nggak ketemu. Betul. Bisa nggak ketemu. Apalagi nanti sampai perdagangan, ada perindustrian, aduh kasihan banget itu. Iya, memang betul tuh. Itu jadi concern bersama. Jadi kalau Pak Haji tadi pertanyaannya kok mendadak sawit, apakah sawit karena cuannya besar? Nah, sebenarnya negara ini yang mengambil cuan ini. Gitu. Jadi negara yang mengambil cuan ini tidak dikembalikan ke rakyat gitu. Jadi rakyatnya harusnya ikut juga makmur ya. Betul, harusnya di sana. Iya, tapi tampaknya dari bincang-bincang kita kelihatan sekali bahwa ngurusi sawit ini memiliki potensi yang sangat besar. Betul. Tapi tantangan ke depan juga besar dan saya kira pekerjaan yang diemban oleh Gus Chandra juga tidak ringan. Perlu kesehatan, perlu semangat bersama-sama teman-teman semuanya menerapkan apa yang disebut good agricultural practices agar memberikan manfaat buat bangsa, buat jamiah dan buat masyarakat sendiri. Betul. Gus, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Kami juga terima kasih. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan atas niat-niat baik kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.